Admin bisa dengar suara saya? Oke, baik. Selamat malam. Selamat malam, Dokter Lucy. Apa kabar? Per- Pertama-tama saya mau mengucapkan dulu minal aidin wal faidin kepada teman-teman semuanya yang beragama Islam dan merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, ya. Tidak terasa sudah, oh, tahu-tahu sudah 2 bulan lewat ya sejak kita terakhir webinar. Malam ini kita akan bertemu kembali dengan dalam acara webinar Dr. Lucy and Friends. Selamat malam Dr. Lucy, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih. Kemana, Iya, kemana saja liburan sudah. nih? Iya, iya, terima Tetap kerja kasih. ya? Jadi ada aja. Juga saya juga mau mengucapkan selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan ya. Semoga menjadi kebaikan buat semuanya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Terima Amin. kasih, Dokter Ada Lucy. Dokter Rini. Wah, banyak teman sejawat rupanya di sini ya. Ada Dokter Suherman juga, saya lihat banyak dokter-dokter juga ya. Iya, terima kasih sudah pada hadir. Baik, malam ini kita berkumpul bersama akan mendengarkan sedikit presentasi dari Dr. Lucy mengenai seberapa penting nasi untuk kontrol diabetes. Nasi ini apa ya, selalu menjadi kontroversial ini. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, ada yang bilang macam-macam semuanya. Tapi saya kira yang paling terpenting adalah nasi itu mungkin ada kaitannya dengan diabetes. Makanya malam ini kita akan mengulas sedikit dengan diabetes ya, mengenai apakah pantang nasi eh, bisa mengontrol diabetes. Dr. Lucy akan menyampaikan presentasi selama 30 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan question and answer selama 30 menit. Teman-teman jangan lupa, jangan meninggalkan tempat, tetap stay di webinar sampai akhir acara karena pengumuman pemenang berhadiah akan diumumkan pada akhir acara. Setiap orang diberikan kesempatan untuk 1 kali bertanya dan 10 penanya yang beruntung akan mendapatkan hampers support dari Soyjoy dan juga voucher konsultasi, diskon 50% pembelian produk 1 porsi. Ini ada 1 porsi adalah produk makanan ya, yang sudah jadi tinggal di panaskan atau dimasukkan ke microwave ya. Ada diskon 50% voucher, juga voucher konsultasi gratis untuk 10 pemenang yang beruntung tadi, mendapat boleh berkonsultasi kepada Dokter Lucy selama 15 menit. Dimanfaatkan ya kalau dapat voucher ya, gratis kok gitu. Iseng-iseng nanya gitu. Kemudian juga ada voucher diskon 20% dari Prodia, laboratorium Prodia untuk seluruh kategori pemeriksaan darah atau dan yang lain-lain juga. Jadi dimanfaatkan hadiah-hadiah yang diterima ini ya, jangan disia-siakan. Sebelum saya menyampaikan sedikit informasi mengenai biodata narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Luciana Sutanto, MS SPGK. Dr. Lucy, saya membacakan ya dok ya. Eh, Kasih. Pendidikan S3, dokter bidang gizi Universitas Indonesia, pendidikan spesialis gizi klinik Universitas Indonesia juga, pendidikan spesialis penyakit kritis Universitas Indonesia juga. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang terima dari Universitas Indonesia ini. Beliau juga adalah Kepala Departemen Gizi FKIK Universitas Kristen Krida Wacana atau UKRIDA, Jakarta. Dosen spesialis gizi klinik Universitas Diponegoro, Semarang. Dosen program Magister FK Universitas 11 Maret, Surakarta. Founder dan Scientific Advisor dari NutriHealth Indonesia, di mana saya juga berada di sana. Founder dan Presiden Indonesian Nutrition Association atau INA. Anggota European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) dan American Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPAN). Ini satu adalah anggota di Eropa dan satu adalah anggota di Amerika. Editor in Chief World Nutrition Journal Indonesia, Editor of Rasafi International Journal of Medicine di Iran, Member of the Journal of Nutrition, Fasting and Health Iran. Nah, ini yang nomor 10, Nutrition Expert untuk Subway Indonesia. Jadi kalau makan Subway, ingat Dr. Lucy.
Medical Advisory Board Dutch Medical Food Belanda, konsultasi online untuk Nutri Health Indonesia NHI, dokter praktis di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran, dan juga baru mendapat jabatan baru di Rumah Sakit dokter praktis di Rumah Sakit Primaya Kelapa Gading yang baru saja dibuka. Selamat dok ya di atas penunjukannya sebagai Makasih. salah satu anggota dokter di Rumah Sakit Primaya Kelapa Gading. Itu sedikit tentang biodata Dr. Lucy. Banyak orang yang langsung menghindari nasi begitu mereka didiagnosis diabetes, menghindari nasi. Tapi sebenarnya apa pola makan yang tepat untuk penderita diabetes, dok? Apakah memang harus menghindari nasi atau bagaimana, dok? Silakan, dok. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya dimulai dari apa? Apakah nasi itu harus dipantang, gitu ya? Betul, dok. Sesuai dengan topik kita malam ini. Dan pertanyaan ini seringkali ditanyakan atau pasien tuh nggak tanya tapi melakukan karena merasa ini anjuran yang sudah benar bahwa kalau diabetes atau diabetes gulanya tinggi dengan menghindari nasi akan selesai permasalahan atau ingin menghindari terjadinya diabetes atau pengen jangan kena diabetes terus kalau gitu pantang nasi. Nah, supaya mempermudah saya menjelaskan, saya akan share slide ya. Apakah slide-nya kelihatan jelas di sana, Pak? Masih ketutupan dengan charts, dok. Oh, ya ini Nah, iya baru clear, dok. tertutup. Ya, saya share slide. Nah, ini jelas ya, Pak ya. Jelas, dok. Nah, diet diabetes itu kalau kita bicara nasi, nasi adalah salah satu pilihan dari bahan makanan sumber karbohidrat. Jadi sebenarnya boleh dan malah dianjurkan makan dengan eh, komposisi karbohidrat. Malah harus. Kemudian Harus, dok ya. harus. Tetapi juga harus dilengkapi dengan bahan makanan lain atau zat gizi dari bahan makanan lain, yaitu protein. Ini contohnya adalah telur, daging, unggas. Unggas ini ayam ya, ayam, bebek, seafood, kacang-kacangan. Ini boleh menjadi salah satu bisa menjadi pilihan atau masaknya dicampur-campur juga boleh. Jadi protein itu juga penting. Terus sayur. Sayur ini juga penting banget kalau saya boleh bilang. Kenapa saya bilang boleh penting banget? Bukan karena sayur itu lebih penting dari yang lain, dari empat ini, tetapi sekarang ini orang cenderung makan itu kurang sayur. Sehingga selalu anjuran-anjurannya kan makan sayur, bukan karena lebih hebat atau lebih penting atau harus sayur toh, bukan. Tapi saking banyaknya orang sekarang yang konsumsi sayurnya itu sedikit atau malah kurang banget gitu ya. Nah, buah ini juga penting dikonsumsi, tetapi buah itu bukan yang utama. Sekarang ini seringkali yang dilakukan orang dan ini sebenarnya suatu kesalahan ya, karena tidak suka sayur jadi mengganti dengan buah gitu atau berpikir bahwa buah itu sehat, terus makan buahnya banyak, padahal buah itu sebenarnya juga gula gitu. Dan buah itu adalah karbohidrat. Nah, ini kalau mau menjawab pertanyaan pertama dari Pak Gosal. Dok, Gitu, tadi Pak. dokter ada di nomor satu karbohidrat tadi, dok, ada nasi, roti, mie, ubi, jagung, dan lain-lain. Kalau Iya, kembali ke pertanyaan saya pertama, dok, eh, menghindari nasi, tapi kita tetap ya. makan yang lain, roti, mie, ubi, jagung, kan sama aja, dok. Sama saja karena nasi, roti, mie, ubi, jagung, singkong, apalagi ya, makaroni, eh, bihun gitu ya. Itu semuanya adalah bahan makanan sumber karbohidrat. Jadi
komponen kandungan karbohidratnya itu lebih tinggi dibanding yang 4 lain gitu. Nah, itu sebabnya disebut bahan makanan sumber karbohidrat. Kita bisa makan ganti-ganti atau apa atau apa campur atau mix atau kombinasi gitu ya. Tapi tentu saja jumlahnya harus sesuai dengan keadaan kita. Gitu, Pak. Ya dok, berarti tadi saya bilang dok, kalau dari keterangan dokter, saya boleh tidak makan nasi, tapi saya harus makan roti, atau saya harus makan mie, Ya, atau saya harus boleh makan diganti. ubi. Begitu kata kata-kata Boleh yang diganti. simpelnya Benar, dok, benar? benar. Jadi Ya, nasi boleh tidak makan, tapi harus diganti dengan bahan makanan sumber karbohidrat yang lain. Karena kalori itu didapatnya dari karbohidrat. baik Itu, dok, Pak. baik dok. Dok, banyak orang mengira bahwa nasi itu sama dengan gula. Mm-mm. Bahkan ada yang bilang sebenarnya sebenarnya apakah benar nasi adalah gula dok? Nasi, Ya, banyak orang bilang jangan makan nasi, jangan makan nasi, nasi itu gula. Dibilang katanya. Em, Bagaimana dok? jadi, nah, ini saya akan jelaskan di slide kedua. Jadi, nasi dan gula, kalau disebut sama itu dua-duanya eh, sumber karbohidrat. Ya, kalau dibilang beda, nasi itu adalah karbohidrat kompleks, sedangkan gula itu karbohidrat simpleks. Jadi, kalau di anjuran makan tempatnya beda. Gula tidak dianjurkan konsumsi banyak, dibatasi sampai eh, 4 sendok makan sehari dalam jumlah yang terbagi. Nasi ini tempatnya di bawah, jadi dikonsumsi paling banyak. Kalau mau lihat bedanya seperti ini, strukturnya berbeda. Gula itu di sini, gula pasir ya. Nah, sedangkan nasi itu masuk ke pati, rantainya panjang, sedangkan gula rantainya sangat pendek, bahkan cuma 2 molekul. Tuh. Beda laju pencernaan. Jadi kalau makan nasi lambat dicerna, masuk ke lambung, dicerna gitu ya. Lambat, kemudian dipecah-pecah jadi kecil-kecil sampai diserap. Sehingga penyerapannya juga tidak cepat dan tidak tinggi. Kadar kadar peningkatan gula darahnya itu nggak melompat tinggi. Ini kalau kita bicara nasi. Kalau kita bicara gula, itu sangat cepat dicerna, bahkan ya cepat banget karena dari 2 menjadi 1 molekul itu sangat cepat. Bahkan di lambung tuh nggak perlu digiling gitu ya. Nah, jadi kecepatan meningkatkan gula darahnya itu juga cepat sekali. Ini pesannya adalah kalau dikonsumsi orang yang diabetes, kalau gula itu cepat meningkatkan kadar gula darah. Jadi boleh atau tidak? Ya kalau sedikit ya nggak apa-apa. Tapi kalau banyak berarti kan meningkatkan gula darah cukup tinggi atau sangat tinggi. Sedangkan nasi itu memang dianjurkan konsumsinya banyak untuk energi kita. Nah, ini penjelasan beda dan perbedaan dan persamaan gula dan nasi. Semoga jelas ya, Pak ya. Baik dok, saya hanya mau sedikit bertanya kembali dok. Jadi sebenarnya saya juga baru tahu ada yang namanya gula kompleks dan gula gula simpleks, Karbohidrat kompleks, Pak. Karbohidrat kompleks, karbohidrat karbohidrat kompleks dan simpleks. gula simpleks ya. Bukan, Pak. Eh, Gula itu karbohidrat simpleks. Oke, Nasi itu karbohidrat kompleks. baik dok, itu ilmiah banget dok buat kita. Ilmiah Tapi tapi dua-duanya, ya tapi dua-duanya adalah jelaskan, gula Pak. berarti. Benar. Mesti dijelaskan karena ini sering banget terjadi kesalahpahaman. Bedanya kalau tidak salah tadi yang saya tangkap adalah kalau gula memang dari gula itu memang lebih cepat naik di dalam darah kita. Benar, benar. Gitu kan, Dok? Sebenarnya kalau Iya, ditanya, benar. Dok, yang mana yang lebih lebih harus dihindari? Berarti gula simplex yang harus cepat dihindari, Dok. Iya, Karena naiknya cepat sebaiknya tinggi. benar Bukan sekali. nasinya malah, Benar sekali. karena dia lebih lambat naik dalam dalam darah kita. Betul, Dok ya? Ini orang awam punya pengertian menurut saya. Ya.
Mudah-mudahan pemirsa mendengar yang saya sampaikan ini ya. Ya. Dok, Satu lagi, eh, Pak. apa tuh? Sebelum pertanyaan berikutnya, saya punya satu kolom lagi yaitu serat. Serat juga masuk dalam kelompok karbohidrat, tetapi di dicernanya sangat lambat dan tidak semuanya diserap. Hanya sedikit sekali yang diserap. Serat. Oke. Jadi Jadi serat adalah sayur, Dok ya. serat contohnya adalah sayur dan buah. Tapi buah selain ada seratnya juga ada gulanya. Oke. Ada seratnya dan ada gulanya untuk Ya, buah. betul. Kalau sayur gulanya sedikit sekali. Jadi sebenarnya sayur itu tidak banyak pengaruhnya lah terhadap gula ya untuk orang-orang Ya, penderita gula, Dok. itu sebabnya serat atau sayur itu sangat baik dikonsumsi bersama-sama dengan nasi atau tadi ya karbohidrat kompleks sehingga lebih melambatkan penyerapan gulanya. Atau dengan kata lain, Dok, untuk orang penderita diabetes, alangkah baiknya selalu menyertakan serat atau sayur pada waktu makan siang, makan malam, atau kapan waktu makan, yang juga Iya, memakan kita juga nasi, gitu, Dok ya, atau karbohidrat. betul sekali. Jadi setiap makan harus pakai sayur. Itu bahasa Wajib, sehari-harinya. Dok ya. Ya, Kalau harus. ilmu kedokteran bilang itu wajib. Ya. Baik, Dok. Banyak pasien diabetes menghindari nasi, tapi tetap mengonsumsi lauk dan cemilan tinggi kalori, Dok. Sebenarnya seberapa penting memperhatikan porsi dan keseimbangan makan dalam sekali makan, Dok? Nah, ini mengenai porsi dari Dok. Boleh nggak Iya, orang diabetes mengonsumsi lauk dan cemilan tinggi kalori? ya. Jadi, nah kita lihat ya, tadi ada anjuran. eh, saya akan ulang share ya, Pak, karena ini kok ada garis kuningnya. Sebentar, saya share ulang. Nah, supaya garisnya nggak mengganggu. Nah, jadi tadi ya kita sudah bahas ya, karbohidrat tetap dikonsumsi. Lauk lauk ini eh, dianjurkan merupakan bahan makanan sumber protein. Jadi lauk itu dari protein. Jadi jangan memilih lauk dari karbo juga. Misalnya perkedel kentang itu kan karbo ya. Perkedel jagung, tepung dan jagung, karbo-karbo semua. Jadi lauk itu baiknya adalah protein. Protein. Nah, Daging, daging ya ayam, daging daging, ikan, ya betul seafood, kacang-kacangan itu lauk. Nah, kacang-kacangan, ya, Dok ya ya. kita Hmm. bahasakan lauk. Sumber protein. Nah, kemudian sayur dan buah. Jadi komposisinya adalah karbohidrat paling banyak. Kemudian sayur sama banyaknya. Lauk nggak usah banyak-banyak. Buah secukupnya saja. Nah, kalau kita belajar mengenai kalori, ini terpaksa kita harus ngomong kalori ya, nggak, tidak bisa lari dari kalori. Tapi gini gampangnya, karbohidrat 100 gram atau nasi 6 sendok makan itu kalorinya 175. Sedangkan lauk 100 gram tuh kira-kira potongannya seperti hampir setelapak tangan. Itu kalori yang digoreng itu kalorinya 300. Jadi kalau kita makan, kalau perbandingannya karbo sama lauk, karbo itu kalorinya lebih rendah daripada lauk. Kalau kita lihat di sini Bu, sayur ya. Sayur 100 gram atau hampir 1 gelas aqua itu kalorinya cuma 50. Buah satu potong kalorinya 40. Sedikit, Dok ya. Iya, jadi eh, ini gambaran kenapa Ini dok dianjurkan. seperti kebutuhan kalori terhadap diri saya. Karena saya pernah Nah, bertanya kepada dokter, ya, saya diperlukan sekali makan siang adalah 500 atau 600 kalori.
Nah, Iya, ini dia betul. komposisinya, Dok ya. Saya Benar. makan Kalau nasi 100 gram gitu. benar. Kalau misalnya sehari 3 kali makan, sudah hampir 1.800 kalori. Kalau Baik, Dok. selingnya 3 kali, 100 kalori berarti sudah 2.100. Jadi, eh, jadi itu udah pas-pasan kalau untuk tinggi badan kayak Pak Gusal, ya. Terima kasih, Dok. Tuh. Nah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Tadi ya, kalau ngurang-ngurangin nasi gimana sih, gitu ya? Kita contoh hitung-hitungan. Kalau ngurangin nasi, diganti dengan lauk, biasanya begitu. Ngurangin nasi bukan diganti sayur, tapi diganti lauk. Kalorinya ternyata lebih besar. Ini ya, kalau tadi 565 kalori untuk makan karbo 6 sendok atau nasi 6 sendok, terus dikurangi 3 sendok aja. Saya kepengen makan lauknya banyak karena lagi enak. Kalorinya lebih banyak 700, jadi sampai 770 hampir 800 kalori. Nah, semakin banyak lagi, contohnya nggak makan nasi tapi makan lauk saja, kalorinya lebih banyak lagi. Seperti itu. Contohnya, nih ya, kalau tidak makan sayur, makannya, oh ini contoh makanan, kalau karbonya tidak dikurangi, tapi misalnya makan mie ayam, gitu ya, nggak pakai sayur, nggak pakai buah, kalorinya banyak banget, hampir 1.000. Jadi makan Waduh, mie dan ayamnya atau mie instan tuh ya, mie instan. Makan mie instan nggak pakai sayur. Jadi untuk mengejar kenyang pastilah karbohidratnya ditambah, lauknya juga ditambah. Kalorinya 2 kali lipat. Jadi mengurangi nasi itu kalorinya juga lebih banyak. Nggak makan sayur dan buah juga kalorinya lebih banyak lagi. Jadi pesannya adalah makan harus sesuai eh, porsi anjuran, tubuh. ya, anjuran gizi seimbang. Gitu, Pak. Baik, Dok. Mudah-mudahan cukup jelas ya kepada pemirsa semua ini ya. Tapi ngeri juga, Dok, ya, sekali makan 950 kalori, dua kali Bisa, makan sudah 1.900. betul. Belum ngemil saya 2 kali 300 sudah Hmm, 2.200. banyak Belum tambah sekali. makan pagi lagi 300 sudah 2.600. Waduh. Sedangkan saya hanya butuh 2.000 kalori sehari. Ya, berat badan akan naik. Apalagi kalau tidak makan apa namanya karbohidratnya tidak makan diganti dengan lauk daging semuanya. Ya, betul. Waduh, lebih tinggi Lebih lagi, Dok gawat ya. lagi. Ya, Hmm. ya Baik, betul. Dok. Dok, Nah, mau tanya nih, Dok. Banyak orang kadang melewatkan waktu makan, timingnya, Dok. Karena sibuk atau ingin menurunkan berat badan dengan cepat. Saya makan 2 kali aja deh sehari deh. Tapi sebenarnya apa yang dampaknya untuk diabetes, Dok? Dampak terhadap diabetes. iya, ini juga sering sekali kali ya dilakukan. eh, karena sibuk, terus makannya jadi tidak teratur. Nah, kita lihat dulu yang teratur. Khusus banget, meskipun pada orang sehat juga dianjurkan seperti ini, tapi khusus banget-banget pada orang diabetes, itu makan harus teratur. Jadi makan selingan, makan selingan, makan selingan. Dengan memperhitungkan total kalori sehari dibagi menjadi 6 kali makan. 3 kali makan besar, 3 kali selingan. Jadi makannya itu sedikit-sedikit, gulanya nggak melompat tinggi sekali. Nah, Maaf, kalau saya yang potong, Dok. Maaf, saya potong, ya, Dok. Kenapa dokter itu ada batasannya 150? Kenapa tidak melewati 150? Apakah itu patokannya? ini adalah anjuran untuk kadar gula darah sewaktu yang diharapkan adalah 150 miligram per desiliter. Jadi anjurannya Jadi, adalah tidak ya, melebihi 150 ya, miligram per liter waktu per kita makan. desiliter, Per desiliter waktu kita makan. ya, Gitu, Dok. Oke. dengan Terima kasih, Dok. catatan ya Pak ya, Hmm. yang diukur, kita mengukur sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Boleh Oh, pagi, boleh siang, boleh malam.
Jadi kalau dia kan kadang-kadang kontrol dokter bilang coba cek sore atau malam. Periksanya sore atau malam atau siang itu sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Jadi bukan wah baru inget cek setiap waktu nanti gulanya nilainya eh, jadi sangat tinggi atau pokoknya jadi menyulitkan pengobatan kalau pemeriksaannya tidak tepat Salah gitu. periksa, salah waktu dok ya. Salah waktu, iya betul. Salah waktu Salah waktu. periksanya gitu. Iya benar. Jadi periksanya sebelum makan atau 2 jam sudah makan. Baik pagi, siang, atau malam itu namanya kadar gula darah sewaktu. Oke, saya punya eh, gambar lanjutannya yaitu, nah kalau makan cuma 2 kali, contohnya yang gambar yang merah ini ya Pak ya. Ya, Jadi kalau tadi contohnya Pak Gosal makannya sehari 2.000 kalori atau 2.100 kalori, kemudian dibagi 2, berarti sekali makan itu 800 sama 1.200 atau 1.000 sama 1.000. Padahal tadi anjuran makannya cuma 550, 560, 600. Nah, jadilah kalori gulanya dok bisa ya. lompat tinggi sekali. Meskipun kadang-kadang pasien tuh gini, nggak pernah periksa siang sama malam. Nah, mungkin teman-teman yang tergabung yang pas hadir di sini yang diabetes pernah tuh misalnya kalau periksa cuma pagi siang malam tidak pernah periksa. Nah, kalau seperti ini siang malam waktu diperiksa tinggi itu nanti tergambar di HbA1c. Ya, mungkin eh, buat teman-teman karena HbA1c itu bukan sesuatu yang baru, biasanya sudah sering dengar. Bahkan kalau yang di keluarga ada yang diabetes atau terkena diabetes itu udah hafal banget mengenai HbA1c itu. Jadi HbA1c bisa jelek meskipun gula darah puasanya bagus. Lihat saja siang sama malam. Jadi dianjurkan memang sekali-sekali periksa kadar gula darah siang hari, sore hari, atau malam hari. Gitu, Pak. Jadi anjurannya adalah makan harus teratur sesuai jadwal. Jadwal yang baik itu kira-kira 3 jam sesudah makan, makan lagi, 3 jam lagi, makan lagi. 3 jam lagi, makan lagi. Tapi makanya ya jangan banyak-banyak. Kalau total kalori sehari berlebihan dari yang dianjurkan, ya gula akan tinggi, berat badan akan naik, gitu. Namanya gula tinggi dok, di atas 150 dok. Sesuai grafik ini, merah itu lewat 150 sudah tinggi berarti ya. Untuk kadar gula darah sewaktu anjurannya di bawah 150 mg per desiliter. Sedangkan untuk ukuran-ukuran tertentu biasanya kalau di atas 200 sudah disebut diabetes. Itu ada patokan-patokannya. Dokter akan memberikan terapi sesuai dengan kadar gula darah yang tergambar. Baik kadar gula darah ataupun HbA1c. Itu dokter nanti menentukan apakah obatnya jenis apa itu udah beda-beda. Bahkan apakah perlu insulin? Nah, seperti itu. Baik dok. Jadi ini kalau saya Ya. lihat dari keterangan dokter ini, teman-teman pemirsa perhatikan kalau makan, cek darah setelah 2 jam, apakah darahnya melebihi 150. Kalau 150 tinggi sekali, turunnya bakalan lama gitu. Jadi diharapkan makan jangan lebih 150 setelah dicek 2 jam dari waktu kita makan. Ya, Atau betul. ceklah pada sebelum makan. Kurang lebih seperti itu dok ya. Ya, benar. Kalau beberapa kali kok di atas 150, nah mesti ketemu dokternya lagi. Baik, dok. Apalagi kalau sudah diperiksa nggak turun-turun dari 150, dok ya. Nggak turun-turun Apalagi di dari atas 200. 200, ya mesti ketemu dokter Ah, lagi. Dan dok, kembali lagi Pak, ya sudah minum obat tapi masih di atas 200 harus ketemu dokternya lagi. sudah Atau bahaya, dok itu. harus harus ketemu dokter gizi, mungkin makannya yang salah. Hmm, Bisa baik, obat, dok. bisa makannya yang salah. Dok, Gitu. berarti tidak harus pantang nasi ya, dok. Karena nasi itu kan kelompok karbohidrat.
Kalau kita lagi nggak mau makan nasi, ada pilihan lain pengganti nasi, Dok. Tadi kayaknya di depan ada ya itunya apa Ada daftarnya itu ya. tulisan-tulisannya ya, tapi saya Tadi akan ya. memberikan gambar yang lebih menekankan dan supaya lebih gampang gitu ya. Pengganti nasi bisa contohnya ini ya, mie, roti, jagung, makaroni, kentang gitu ya. Ini ya, ini singkong kali ya. Ya, ubi. Nah, jadi gini Pak, kenapa sih disebut bahan makanan sumber karbohidrat? Nasi, nasi adalah salah satu contoh bahan makanan sumber karbohidrat. Ini yang ini dikelompokkan dalam sebagai bahan makanan pokok. Kenapa? Karena dalam 100 gram nasi ini ya mengandung 40 gram karbohidrat. Jadi banyak karbohidratnya. Hmm, Proteinnya juga ada, tapi cuma 4 gram. Kalorinya 175, ada seratnya kecil sekali. Dan beberapa vitamin dan mineral. Jadi, makanan-makanan pengganti nasi ini mempunyai sifat yang sama, meskipun kandungan karbohidratnya tidak semuanya 40, tapi berkisar-kisar di situ. Maksudnya karbohidratnya itu banyak. Itu sebabnya disebut bahan makanan sumber karbohidrat. Gunanya sebagai kalori bagi tubuh. Jadi untuk ngambil kalori, ambillah dari karbohidrat, bukan dari protein. Jadi sangat salah kalau menggunakan protein sebagai kalori atau energi. Mengambilnya atau sumbernya harus karbohidrat atau lemak. Nah, kenapa kok tidak dibahas lemak? Lemak itu selalu menempel di protein. Jadi kalau kita sudah makan protein, itu sudah ada lemaknya. Kadang-kadang makanan kita goreng, nambah lagi lemaknya. Jadi anjurannya jangan terlalu hobi makan makanan yang digoreng dengan goreng tepung karena minyaknya banyak sekali. Gitu, Pak. Balik lagi, baik, Dok. ganti nasi. Ini tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, semoga jelas kalau mau ganti-ganti nasi dengan makanan yang sekeluarganya. Saya kira jelas sekali ya. Jadi makan nasi boleh nggak digantikan dengan yang lain. Tidak makan nasi, Hmm, tapi harus digantikan dengan karbohidrat yang lain. ya, Roti benar. dan lain-lain. Cukup jelas, Dok. Nah, Nah, Dok, saya pernah lihat artikel 9. Mungkin banyak orang belum tahu artikel 9. Nanti dokter terangkan itu. Pengganti nasi itu termasuk nasi merah, shirataki, brokoli, kubis, kuskus, barley, jagung, ubi, lain-lain. Itu benar, Dok. Iya benar sekarang maksudnya benar tuh bukan menjawab apakah itu benar tapi benar sekali sekarang lagi rame di Nah, sosial media. lagi sering di Ya ini di lagi sering sosmed ini. banyak yang mengupload ya 9 Masa makanan pengganti nasi. Ada juga brokoli 4 kan makanan sayur. pengganti nasi. Ya. Jadi ini memang lagi rame. Oleh sebab itu, terima kasih sudah bertanya hal ini karena sebenarnya tidak semuanya benar. Nah, yang saya coret-coret ini salah. Jadi Artikel 9, informasi Dok ya. Artikel 9 ini berarti ini. bukan arti 9 9 makan makanan pengganti nasi pengganti putih. nasi. 9 Ya. disebut artikel Jadi 9. benar. Jadi kalau tadi disebut artikel 9 9 makanan pengganti nasi, ada juga yang 4 sih, ada beberapa. Jadi banyak di sosial media eh, anjuran-anjuran seperti itu. Tapi kalau kita bicara untuk mengganti nasi sebagai bahan makanan sumber karbohidrat, yang saya silang-silang itu salah. Kalau mengganti nasi untuk urusan lain, ceritanya beda. Tapi kalau untuk sebagai sumber karbohidrat, ini yang silang-silang itu bukan, gitu Pak. Semoga ini bisa jelas Ya, ya. Jadi jadi saran saya kalau membaca info di sosial media memang harus benar-benar dicermati. untuk pemirsa, ini siarannya ada recordingnya. Jadi kalau mau lihat mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak di slide ini,
bisa tinggal putar nanti rekamannya, bisa diputar di YouTube, jadi bisa lihat kembali mana yang banyak berita itu benar atau tidak benar karena sumbernya sudah dijawab oleh Dr. Lucy. Sangat berguna untuk kita sehingga kita tidak salah pilih, jadi tidak mendengar dengan begitu saja. Begitu dok kira-kira ya dok ya. Iya gitu Ya, Pak. em, mengingat waktu yang sudah selesai 30 menit dok, masih ada yang ingin dokter sampaikan dok? Ah, ya, jadi kalau eh, tadi kita sudah bahas, ya, jadi memang konsumsi nasi itu tidak apa-apa sejauh sesuai dengan kebutuhan, gitu Pak. Oke. Atau tidak apa-apa juga tidak dimakan, tapi ada diganti dengan karbohidrat Boleh. yang lain. Ya, Begitu dok betul. ya. Ya, Oke. Terima kasih dok atas penjelasannya malam ini. Saya mau bacakan sedikit rangkuman apa yang saya dengar malam ini. Pertama saya catat di sini, nasi adalah bahan makanan sumber karbohidrat yang menghasilkan kalori. Jadi ada sebaiknya dikonsumsi. Kedua, asupan kalori yang berlebihan akan meningkatkan kadar gula darah atau hiperglikemia dan berisiko obesitas. Jadi yang berlebihan itu. Asupan kalori yang rendah akan menyebabkan kadar gula darah rendah atau kita lemes jadinya atau disebut hipoglikemia dan berisiko malnutrisi. Itu yang ketiga. Yang keempat, catatan saya untuk mengontrol kadar gula darah sebaiknya membatasi asupan kalori sesuai kebutuhan. Jadi harus tahu karbohidrat yang harus kita konsumsi berapa banyak porsinya. Saya kira itu 4 hal yang saya rangkum dok dari hasil pembicaraan kita, presentasi dokter. ya, Begitu kira-kira dok? ya betul, betul sekali dan terima kasih sudah dibacakan rangkumannya. Baik dok, Sudah terima jelas. kasih sekali lagi dok ya. Terima kasih dok. Kita sudah sampai pada em, sesi question and answer ya. Kita ada waktu 30 menit lebih untuk membicarakan pertanyaan-pertanyaan sini. Di sini sudah saya lihat ada 12 penanya. Saya akan bacakan langsung dari eh, pertanyaan-penanya nomor 1. Dari Ibu Novi Kartawan. Ibu Novi di mana ini Wah, Ibu ini Novi teman ini? baik nih. Bagaimana cara mengatasi rasa lapar setelah mengurangi konsumsi nasi, dok? Waduh, kurangi nasi, terus lapar, dok. Gimana, dok? Ya, saya langsung jawab ya Pak ya. Terima kasih Silakan, dok. pertanyaannya ya. Ini Bu Novi Simple tapi ya kritis. mewakili mewakili pertanyaan-pertanyaan dari mungkin dari teman-teman yang tergabung di sini bisa tuh mungkin punya perasaan yang sama. Sudah ngurangi nasi, terus laparnya gimana gitu. Sebenarnya kalau biasanya makan banyak sekali memang jadi harus di harus disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan makan. Nah, untuk mengurangi rasa lapar boleh ditambahkan sayur supaya tetap kenyang tapi kalorinya tidak banyak. Jadi gulanya tidak naik tinggi. Atau sekarang ini ada obat diabetes yang juga ber apa punya efek bikin kenyangnya cepat. Jadi waktu kita makan tuh tiba-tiba udah kenyang gitu. Biasanya biasanya nggak kenyang, terus pakai obat itu eh, jadi kenyangnya cepat. Itu bisa itu juga. Tapi jangan khawatir karena nanti kalau sudah terbiasa makan dengan takaran yang dianjurkan, nanti juga eh, tubuh akan menyesuaikan dan akan terbiasa untuk makan tidak banyak sekali. Jadi makan tuh harus kenyang karena kita harus merasa nyaman. Nah, tapi kalau kalau kenyangnya kalau konsumsinya banyak sekali ya gula kita akan naik gitu. Semoga bisa menjawab.
pertanyaan Bu Novi ya. Baik dok, mungkin saya tambahkan sedikit dok ya. Kalau kurangin makan nasi kemudian merasa lapar, Mm-mm. berarti kurangnya terlalu banyak dok ya, ngurangi makan. Bisa juga kurangnya terlalu banyak sampai kalorinya nggak cukup, sampai nanti belum jamnya sudah lemes-lemes, atau karena sudah terbiasa makan banyak sekali, jadi begitu mulai diatur makan yang sesuai, itu kaget perutnya, bisa juga seperti itu. Nah, itu bisa dibantu dengan obat atau bisa ditambah sayur sementara nanti sambil menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya, gitu Pak. Baik dok, intinya Tetapi saya ingin tambahkan bahwa memang sih kalau bicara banyak atau sedikit itu jadi subjektif sekali ya. Sehingga memang idealnya makanan yang dikonsumsi itu dihitung supaya pasien tahu sebetulnya saya itu makan udah kelebihan kalori atau belum gitu. Atau saya kurangi sangat banyak jadinya malah kurangan. kalorinya kurang. Ya, jadi nanti nggak efektif bekerja, rasanya nggak nyaman. Kalau Itu yang namanya salah diet dok. iya, gula rendah itu kan memang sering menimbulkan jadi kerja nggak konsen, gemeteran. Bahkan ada yang pasien yang bilang, saya tuh rasanya nggak lapar, nggak lemes, nggak apa, tapi kok saya tuh kayaknya eh, kayak ada yang kurang, rasanya tuh nggak enak banget gitu. Oh, ternyata saya kalorinya kurang gitu, Pak. Baik dok. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 2 dari Ibu Sulfa. Nasi putih memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang berarti dapat dengan cepat meningkatkan kadar gula darah. Ini meningkatkan kadar gula darah. Ini menjadi makanan yang perlu dibatasi oleh penderita diabetes. Mengapa penderita diabetes disarankan menghindari nasi putih? Kayaknya nggak dihindari, dok ya? Baik. Ini pertanyaan dari Bu Sulfa ya. Baik, Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini mewakili banget untuk penderita diabetes karena pasien diabetes selalu pertanyaannya itu. Ya, jadi tidak disarankan menghindari nasi putih, tetapi harus melengkap gini, tidak dianjurkan menghindari nasi putih, tapi konsumsi secukupnya untuk kalori kita harus cukup dan dilengkapi dengan sayur. Ini terutama ya, terutama sayur ya. Tentu saja protein harus ada, buah juga harus ada. Tapi untuk melengkapi makan itu harus dengan sayur. Kenapa? Karena sayur itu akan bermanfaat untuk mencegah kenaikan gula yang meningkat cepat. Atau dengan adanya sayur, indeks glikemik itu jadi diturunkan. Tadi kan yang di concernnya adalah indeks glikemik. Nah, memang indeks glikemik itu penting banget. Itu bisa ditolong dengan makan dengan dengan sayur yang cukup. Nah, tapi jangan salah, indeks glikemik yang rendah kalau dikonsumsi banyak, bobot kalorinya tinggi, ya tetap akan meningkatkan kadar gula darah. Jadi balik-balik lagi, pertama total kalori, kedua indeks glikemik. Dan untuk menurunkan indeks glikemik bisa dengan konsumsi sayur bersamaan dengan makan nasi putih. Gitu, Pak. Semoga ini baik dok. bisa menjawab pertanyaan Ya, dari kalau saya saya. ambil kesimpulan apa yang dokter terangkan bahwa kita harus tahu berapa porsi nasi yang harus kita makan atau karbohidrat yang Iya. kita bisa makan. Jangan sembarangan hanya menghindari tidak makan tanpa alasan yang jelas atau informasi-informasi yang tidak jelas. Benar. Betul dok ya Apalagi gitu ya. Pak, apalagi tidak makan nasi diganti karbohidrat yang lain dengan jumlah kalorinya lebih tinggi, lebih gawat lagi. Gak makan nasi tapi makan mie 2 porsi gitu dok ya. Ya, Wah, masalah besar itu. Karena bisa, lebih nasi, gawat itu. mie adalah nasi atau sama dengan nasi, Sama karbohidrat saja. juga ya. Iya, Oke, benar. saya lanjut ke dalam pertanyaan nomor 3 dok. Dari Ibu Umi, Rofik. Bagaimana cara mengganti nasi dalam pola makan harian? Dan apakah pantang nasi berarti tidak boleh makan karbohidrat sama sekali? Rasanya sudah jelas tadi Ya, diterangkan. tapi tidak apa-apa. Saya jawab singkat.
karbohidrat itu harus dikonsumsi. Boleh milih nasi atau milih jenis karbohidrat yang lain. Karena sumber energi Pengganti. kita dari nasi. Ya, Ya itulah pengganti nasi tadi ya. kalau Nasi zaman boleh dulu, digantikan. betul. Ya. Kalau zaman dulu Pak, itu orang menghindari nasi, itu penggantinya kentang. Padahal sama saja. Kentang dan nasi sama ya. Iya, sama-sama bahan makanan sumber karbohidrat. Kenapa bisa muncul kentang? Karena kentang itu disebut indeks glikemiknya rendah. Tapi dengan catatan kentangnya harus dimakan dengan kulitnya. Karena seratnya ada di kulitnya. Apalagi kalau kentang kecil-kecil dimakan dengan kulit kentangnya. Nah, itu seratnya banyak. Kalau makannya kentang besar, kulitnya dikupas, ya sama saja dengan makan nasi. Itu. Ini mungkin ada teman-teman yang menghindari nasi terus makan kentang. Itu zaman dulu tuh memang apa eh, informasinya seperti itu, pemahamannya seperti itu. Oke. Jadi itu advice yang sangat bagus malam ini, bonus dari Dokter Lucy. Makan kentang, makanlah dengan kulitnya. Iya. Oke, saya lanjut dengan pertanyaan nomor 4 dari Ibu Dina Andiani. Apakah nasi putih atau nasi yang sudah dingin bisa memicu diabetes? Nasi putih atau nasi Hmm. dingin? Iya. Nasi dingin, dok. Iya, jadi Pak, sekarang ini memang lagi tren tentang nasi panas, nasi dingin gitu. Nasi nasi yang Oke. panas, indeks glikeminya tinggi, maksudnya diserapnya lebih tinggi, lebih cepat. Kemudian nasi kalau sudah didinginkan, dipanaskan lagi, itu indeks glikemiknya rendah. Sebenarnya itu memang benar, tapi efeknya cuma kecil sekali. Jadi em, nasi putih itu boleh dikonsumsi saja. Lebih enak kan konsumsi nasi anget daripada nasi dingin. Hanya Untuk beda di menurunkan lidah ya, dok. indeks, betul, untuk menurunkan indeks glikemik, makan dengan sayur. Dan sebenarnya makan lauk itu juga menurunkan indeks glikemik. Tapi makan lauk tidak dianjurkan banyak-banyak, secukupnya saja. Karena kalau protein banyak, itu juga eh, ada urusan lain, misalnya kolesterolnya jadi naik, asam uratnya jadi naik gitu. Jadi, dan orang dewasa sehat, ya, orang yang diabetes kenanya sudah dewasa itu kan sudah nggak ada pertumbuhan. Jadi protein itu nggak perlu banyak-banyak, cukup untuk Baik, kebutuhan dok. ganti sel yang rusak saja. Jadi Baik, dok. balik lagi ke eh, ke nasi, ya nasi dikonsumsi saja atau kalau sudah makan mie ya nggak usah dengan nasi atau jangan makan nasi lauknya mie yaitu karbo sama karbo ya gulanya akan naik gitu. Baik, dok. Ya. Jadi menjawab tadi, nasi boleh dimakan dingin atau panas, lebih enak hangat. Ya. Itu sehingga jawabannya singkat, dok ya. Tapi Oke, Pak, sebentar Pak, ya. ada satu lagi nasi dingin juga enak orang-orang bikin jadi sushi. Oh iya, iya, iya. Orang Jepang bikin dari sushi ya. Jadi nggak apa-apa Baik. aja. Iya, iya. Ada yang malah bikin nasi dingin lebih enak katanya ya, karena tadi jadi makan sushi, ya betul. Boleh. Oke, Iya. dok, pertanyaan nomor 5 dari Ibu Anissa. Apakah semua jenis nasi berbahaya bagi penderita diabetes? Maksudnya Nah, nasi merah, nasi hitam, nasi hijau, nasi biru. nggak ada yang berbahaya, nggak berbahaya, malah nasi atau pengganti nasi itu memang harus dikonsumsi. Jadi sama dok ya semuanya ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan nomor 6 dari Ibu Lydia Sutanto. Semua suami saya penderita diabetes. Sudah minum obat, metformin, Galvus, Matrix. Bila tetap makan nasi bagaimana dok? Hmm. Gak apa-apa dok ya. Bagaimana Pak? Maksudnya bila tetap makan nasi, maksudnya akan tetap Maksudnya makan nasi? iya nggak apa-apa kan dok? Oh ya nggak Bagaimana dok? apa-apa, makan nasi aja. Yang penting sesuai porsi Ya, tadi dok ya. Kayak jadi saya ini perlu patokannya, 100 gram, ya patokannya nasi itu kira-kira sekepal tangan kita. bukan tinggi badan kita dok. Tergantung tinggi badan, tapi untuk orang awam susah kalau tinggi badan 100 gram, 150 ribet ya. Jadi makan nasi itu kira-kira satu kepal gitu deh. Makanya kalau orang makan tuh takaran mangkok Cina tuh dok ya selalu segumpel tuh yang itu ya semangkok itu Ya, kan kurang semangkuk. lebih Tapi sekepal itu semangkuk kan. itu juga kalau padat banget juga
kalorinya bisa lebih banyak. Kalau Betul. enggak ya gitu. Tapi kira-kira seperti itu takarannya. Berarti nggak apa-apa ya, Dok, makan nasi walaupun Ya. sudah ada Nah, gula, makan metformin. ada lagi Pak. Kalau orang kerjanya nyangkul, mungkin boleh 2 3 kepal. Tapi kalau orang kerjanya di belakang meja ngetik-ngetik ya 1 kepal aja. Oh, Tergantung betul, pekerjaan Dok, ya. juga. Karena kalau kita menggunakan apa Tenaga tenaga, banyak. ya makan nasinya boleh lebih banyak. Karena kan butuh energi gitu. Tapi kalau kerjanya eh, model princess dilayani, ya itu bisa gawat itu. Biar makan sedikit juga gulanya bisa tetap tinggi karena nggak kemana-mana tuh kalorinya. Oleh sebab itu, untuk membuang kalori bagi yang kerjanya tidak kerja fisik, olahraga. Jadi kalau petani itu nggak usah olahraga. Ya petani kan energinya sudah banyak yang keluar. Tapi kalau yang kerjanya duduk-duduk, ya harusnya olahraga. Itu, Pak. Baik, Dok. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Lydia, mirip-mirip dengan Ibu Lydia Sutanto, pertanyaannya mirip dengan Ibu yang tadi yang bertanya tentang nasi dihangatkan gitu ya. Ibu Inge bertanya, apakah nasi yang dihangatkan lebih rendah gulanya dibanding nasi yang baru matang? Sama Tidak. tadi ya, Gulanya sama. Ya, makan dingin atau ya, makan panas sama ya, Dok, ya. ya, benar. Ya, oke. Saya lanjut ke nomor 8, pertanyaan dari Ibu Aulia, Jakarta. Waktu itu dokter pernah bilang kalau makan nasi sama sayur, tapi sayurnya banyak, itu bisa membantu menurunkan indeks glikemik yang ada di nasi. Berapa perbandingan antara nasi dan sayur bila nilai indeks glikemik yang ada dan nasi turun, supaya nasi turun? Sebenarnya gini, saya tidak bisa menjelaskan angka-angkanya karena nasinya berapa, sayurnya berapa itu kan pengaruh sekali. Tapi yang gampang dipahami adalah nasi sama sayur silakan dikonsumsi sama banyaknya karena anjuran gizi seimbang demikian. Jadi nasi dan sayur sama banyaknya. Lauk setengahnya nasi, buah setengahnya sayur. Nah, kalau masih lapar atau makanannya lagi enak atau lagi lapar, boleh saja nasinya tambah sesendok, sayurnya tambah sesendok. Nasi tambah sesendok, sayur tambah sesendok. Itu untuk mencegah supaya tidak melompat tinggi gulanya dan kalorinya tidak berlebihan masuknya. Gitu, Pak. Baik, dok. Jadi dianjurkan oleh dokter Lucy kalau makan makan karbonya dengan sayurnya seimbang. Iya. Diusahakan seimbang. Saya sendiri sih susah dok kadang-kadang makan tuh sayur supaya sama 100 gram dengan nasinya agak berat. Tapi Ya. setidaknya saya usahakanlah sebanyak mungkin lah mendekati karbo saya dok. Kurang lebih begitu dok ya. Ya, Baik dok. menanggapi statement Pak Gosal ya, oleh sebab itu sekarang orang sering memanfaatkan eh, serbuk serat atau tablet sayur. Nah, itu juga Oh kita iya bisa, banyak dok sekarang dok itu dok. ya itu bisa dimanfaatkan. Saya salah satu penggunanya dok. Jadi kalau pas nggak Kemana-mana ketemu keluar. sayur terus ya, tapi konsumsinya harus bersamaan dengan makan ya. Kalau Iya betul. konsumsinya nanti ya ceritanya udah beda Kalau gitu. tanpa makanan kita makan serat yang apa yang di saset itu nggak ada gunanya dok. Jadi memang dia serat itu memang eh, apa supaya Harus. efektif kerjanya dicampur bersama dengan makan. Oke dok. Dok ingin bertanya dari pertanyaan Ibu Eviana. Apakah dengan menghindari nasi akan menyebabkan seorang penderita diabetes sembuh disertai dengan gaya hidup sehat? Nah, Wah, penting kemungkinan sekali. besar sembuh dok ya. Diabetes kalau sudah kita Kena. dicap diabetes itu tidak ada kata sembuh. Nah, terus bagaimana? Yang ada adalah gula darah terkendali atau tidak terkendali. Tapi eh, apa ya, mereknya itu sudah diabetes. Tapi Sudah ada jangan stempel khawatir, dok ya. stempel Stempel dikira ya penderita diagnostik diabetes ya. gitu ya. Jadi tapi jangan terus
Saya udah diabetes terus gimana? Biasanya sih awal-awal terkena itu biasanya bener-bener rasanya nggak terima gitu. Aduh, nggak mau deh. Saya tuh jangan diabetes deh. Cek ulang atau gitu. Terus bagaimana saya supaya saya nggak minum obat? Biasanya itu yang digalaukan. Tapi sebenarnya gini, kalau sudah terkena diabetes, yang bisa dilakukan adalah kontrol gula darah supaya selalu bagus. Karena dengan kadar gula darah yang bagus, HbA1c bagus, sebenarnya sama dengan orang tidak diabetes. Jadi orang diabetes sama saja dengan orang tidak diabetes kalau kadar gula darahnya terkendali selalu. Jadi kalau Artinya dikatakan artinya sembuh, orang yang menderita diabetes tapi terkendali diabetesnya dok ya. ya, ya. Sama aja dengan orang tidak ada diabetes Sama berarti. aja dengan orang tidak Walaupun diabetes. harus minum obat dok ya. Oh, obat itu sangat membantu, terutama kalau dengan mengatur makan tetap tinggi. Mungkin ya organ-organ tubuhnya sudah bermasalah sehingga tidak bisa kalau nggak pakai obat. Bahkan kalau sering tidak terkendali, tubuhnya semakin penyakitnya semakin dalam dan tubuhnya semakin rusak, ya harus dengan suntikan insulin. Dan itu tidak bisa terus. Saya nggak mau. Ya kalau tidak mau nanti gulanya tinggi terus, komplikasinya makin banyak, makin bermasalah gitu. Jadi Baik dok. Cukup jelas dok. ya, jadi meskipun kita sudah lifestyle-nya bagus sekali, kalau kita ada keturunan, kita bisa terkena. Atau usia juga pengaruh. Dan hal-hal lain juga bisa mengaruhi. Salah obat, kena penyakit, itu bisa berpengaruh. Tapi yang penting, kadar gula darah harus selalu normal. Normoglikemik gitu. Baik dok. Lanjut ke pertanyaan dari Ibu Mustika dok. Selamat malam dok. Tadi dokter menyampaikan kalau buah juga karbohidrat. Hmm. Apakah bisa sebagai pengganti nasi? Jadi mengurangi nasi menambah buah-buahan. Nah ini ada diet buah kata orang nih dok. Ya, sebenarnya em, anjurannya berbeda. Kalau buah itu adalah karbohidrat masuk yang simpleks, bukan masuk yang kompleks. Tapi buah itu eh, punya apa ya? Punya karakter yang berbeda dari nasi. Buah itu dibungkus dengan daging buah ya. Pembungkusnya itu biasanya serat. Sedangkan kalau karbohidrat itu tidak pakai serat kecuali makanan-makanan tertentu. Nah, anjuran konsumsinya juga berbeda. Nah, apalagi kalau makan buah terus banyak dan dihancurkan atau di blender, ya. Nah, itu gulanya udah keluar semua. Waktu dikonsumsi udah kayak mengkonsumsi gula. Jadi, anjurannya makan buah adalah setengah dari sayur atau setengah dari nasinya. Jadi anjurannya seperti gambar tadi, gitu Pak. Jadi tidak Dok, bisa ditukar-tukar. saya, saya mau tanya dok. Makan buah itu berapa banyak untuk menggantikan satu porsi nasi dok? Buah itu tidak untuk menggantikan nasi. Tidak bisa Buah dok ya? dengan sifat-sifatnya sendiri itu anjurannya setengahnya nasi. Oke, jadi tidak dianjurkan menggantikan nasi dengan buah karena buah mengandung gula juga gitu, tidak Ya, dianjurkan ya. sama-sama ya. Oke, ada Tapi ilmiahnya mungkin lebih kalau detail ya. pada satu saat nasinya sedikit dikurangi karena kelebihan konsumsi buah, ya masih bisa. Tapi tidak dianjurkan untuk mengganti. Karena buah itu masuk karbohidrat simpleks. Baik dok. Saya ke pertanyaan nomor 11, Dr. Suherman. Pantang nasi untuk penderita penyakit diabetes tipe 1 dan tipe 2 sama atau tidak? Sama saja. Jadi anjuran makannya sama.
Tetapi tipe 1 dan tipe 2 karena kondisinya berbeda, biasanya yang berbeda adalah obatnya. Boleh lebih jelas tipe 1 apa, tipe 2 apa, Dok? Tipe 1 itu biasanya diderita sejak sejak orang masih sejak anak-anak atau sejak dari sangat kecil. Itu masalahnya ada di insulinnya, sedangkan tipe 2 itu itu timbulnya setelah dewasa, pada umumnya seperti itu. Jadi Oke. sebenarnya nggak jauh-jauh dari urusan insulin juga, tetapi biasanya tipe 1 itu apa terapinya tidak bisa dengan obat, biasanya langsung dengan insulin. Tuh. Tapi Baik, dua-duanya Dok. adalah diabetes dan dua-duanya kalau ingin sehat kadar gula darahnya harus terkendali. Terkontrol. Ya, jadi nanti seperti orang tidak diabetes. Lanjutan dari Dokter Firman, Dok. Anjuran makan nasi untuk penderita diabetes, satu centong nasi atau satu mangkok kecil berapa kalori yang dikonsumsi disertai gizi seimbang? Nah, Nah, iya porsinya, dok. Dok. Memang kalau untuk menganjurkan ke pasien, mungkin untuk pasiennya ya, Dokter Herman, itu gampangnya nasinya satu centong boleh atau satu kepal tangan kira-kira segitu, atau satu mangkuk. Tetapi mangkuk restoran itu kan nggak sama ya. Ada satu mangkuknya ada yang agak gedean, agak kecilan, dan biasanya menyajikannya juga agak munjung, agak Nasi apa Padang, Dok. repres. Satu mangkok nasi Padang gitu, yang Ya. nasi Padang lalu terus tukep setampak gitu. Nah, caranya caranya adalah memang harus makan lengkap setelah itu dianjurkan ke pasien. Yang gampangnya seperti itu. Nasi, sayur seperti gambar tadi. Nasi sama sayur sama banyaknya, lauknya satu dua potong, terus buahnya sepotong. Nah, kalau sudah makan seperti itu gulanya masih tinggi, bisa saja makanannya masih ketinggian kalorinya atau obatnya yang tidak sesuai. Nah, gimana menyelesaikannya? Ya, berarti obatnya harus berkonsultasi dengan dokter, makanannya harus berkonsultasi dengan dokter gizi gitu. Jadi ya eh, masalahnya di mana ya harus diselesaikan itu. Tapi untuk layanan primer atau dokter umum itu biasanya menganjurkannya adalah paling gampang seperti itu. Makan satu kepal nasi, sayurnya sama banyaknya, lauknya satu sampai 2 potong, buahnya sepotong saja, itu sudah cukup untuk sekali makan. Toh 3 jam lagi sudah makan lagi, 3 jam lagi sudah makan lagi. Jadi nggak usah tuh makan sekaligus banyak. Kalau makan sekaligus banyak, bukan cukup untuk reserve sekian jam lagi, tapi gulanya malah naik lebih tinggi dari gula normal gitu, Pak. Semoga menjawab Baik, pertanyaan Dok. tadi ya. Ya, Dok, dari Pak Wahyudi bertanya, mengurangi nasi apakah penggantinya lauk lebih banyak ya untuk keseimbangan? Mengganti nasi Ini, dengan lauk. ini kayaknya teman saya nih Pak Wahyudi nih, tapi saya nggak kelihatan ininya, nggak kelihatan apa videonya, nggak on cam. Iya, jadi eh, makan nasi itu harus cukup untuk energi kita. Makan lauk hanya diperlukan untuk mengganti sel tubuh kita yang rusak. Jadi tidak perlu makan lauk itu banyak-banyak atau jangan mengganti nasi dengan lauk karena kalorinya itu nanti malah lebih tinggi dan protein yang tinggi itu juga lauk yang banyak itu juga malah berisiko asam urat jadi naik, kolesterol jadi naik gitu, Pak. Baik, Dok. Cukup jelas Dan rasanya. tidak dianjurkan Pertanyaan untuk ganti nasi dengan lauk. pertanyaan terakhir, Dok. Dari Pak Yakobus Salim. Dengan konsumsi obat rutin HbA1c di 7,1, apakah sudah bagus untuk umur 65 tahun, Dok? Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi mau usia berapapun, anjuran HbA1c harus normal, di bawah 5,7. Jadi,
Kalau 7,1 masih ketinggian. Mungkin pengaturan makannya yang belum sesuai atau obatnya yang belum sesuai atau nggak olahraga cukup gitu. Jadi gampang kok diabetes itu, tinggal makannya harus cukup, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan, jadwalnya harus tepat karena kadar gula darah kita 2 jam sesudah makan tuh akan mulai turun. Jadi di jam ketiga tuh biasanya udah paling rendah. Nah, sehingga nggak perlu tuh makan sekaligus banyak. Dan jangan lupa olahraga tuh penting banget, apalagi buat yang pekerjaannya sehari-hari duduk, cuma pindah duduk. Ya contohnya kita duduk di rumah, bangun tidur, kita duduk sarapan, terus pindah duduk masuk ke mobil, sejam 2 jam di mobil, terus pindah duduk di kantor, pulang lagi di kendaraan lagi duduk lagi, pulang ke rumah lagi duduk selonjoran main handphone gitu ya. Nah, ya kalau sepanjang hari begitu memang harus olahraga, harus. Jadi Ya, semoga ini bisa Bapak menjawab pertanyaan terakhir tadi. Pak Semoga Yakobus harus menurunkan HbA1c-nya dari ya, 7,1 di ya, bawah 5,7 Pak. Jadi itu iya. wajib. Itu Karena ukuran standar ya, internasional. karena akan segera timbul komplikasi. Segera tuh ya dalam waktu bulan, biasanya dalam waktu bulan udah muncul komplikasi. Misalnya matanya buram-buram. Nah, lama-lama mata yang buram itu akan terus berlanjut dan tidak bisa jelas lagi. Atau ginjalnya yang rusak. Nah, ini paling sering dan paling cepat untuk terkena tuh biasanya mata dan ginjal. Bagian lain tubuh juga akan terkena komplikasi. Nah, jadi saran saya memang harus dikontrol supaya normal. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih Dok. Pertanyaan terakhir sudah terjawab. Mudah-mudahan pemirsa semua cukup jelas apa yang disampaikan Dokter Lucy. Um, Ya, terima kasih saya Dok. juga dan para peserta yang join di sini semoga bermanfaat dan sehat selalu buat semuanya. Makasih Pak Gosal. Baik. Kepada semua pemirsa, perlu saya sampaikan bahwa acara Dr. Lucy and Friends ini kita buat setiap 2 bulan satu kali. Memang hari ini kebetulan hari Rabu ya, karena acara yang padat sekali dari Dr. Lucy yang seharusnya minggu lalu hari Jumat tidak bisa terlaksana karena ada appointment, terpaksa diundur ke hari ini tanggal 30 hari Rabu. Pertama kali kita mengadakan di hari Rabu. Nah, untuk 2 bulan kemudian kita akan mengadakan acara kembali. Kalau tidak salah tanggalnya ada hari Jumat tanggal 27 Juni. 27 Juni, tunggu sebentar. Wah, ini juga nggak bisa. Kemungkinan akan dimajukan 1 atau 2 minggu. Karena Dr. Lucy kebetulan ada bepergian ke Eropa tanggal 25 sampai tanggal 9 Juli. Jadi mungkin dia akan dimajukan. Tema minggu depan, bulan depan, 2 bulan nanti, itu adalah eh, apa hubungan diabetes, ginjal, dan gizi seimbang. Sebenarnya sebagian hari ini kita sudah mengulas sedikit mengenai ini. Karena ini sangat berhubungan antara ginjal dan diabetes. Dan disebabkan oleh gizi seimbang. Jadi bagi pemirsa, eh, siap-siap waktunya untuk mendengarkan mengenai presentasi Dr. Lucy mengenai hubungan diabetes ginjal dan gizi seimbang. Tanggalnya kelihatannya harus diubah, bukan 27 Juni. Mungkin harus dimajukan 1 minggu dimajukan dari tanggal tersebut. Tanggal 20 jadinya mungkin itu. Ya. Teman-teman diingatkan bahwa kita akan ada pengumuman mengenai pemenang dari hampers kita yang 10 orang nanti kita akan umumkan. Untuk sementara ini saya menginformasikan mengenai NutriHealth Indonesia. NutriHealth Indonesia adalah sebuah perusahaan yang memberikan konsultasi mengenai bagaimana mengontrol berat tubuh kita, bagaimana mengontrol penyakit-penyakit dalam tubuh kita dengan mempergunakan metode nutrisi, bagaimana kita mengontrol makan anak-anak kita atau orang-orang ibu hamil dan lain-lain, termasuk orang menderita penyakit kanker.
Jadi siapa yang ingin mengetahui tentang ini bisa menghubungi Nutrihealth Indonesia pada nomor yang sudah nanti akan kami berikan. Kita sampai pada acara pengumuman pemenang hadiah 10 orang. Bisa dari admin meng-share ini. Nah, inilah pemenangnya. Ibu Anissa, Ibu Sulfa, Ibu Naila, Bapak Aulia, Ibu Eviana, Ibu Inge, Ibu Dina, Bapak Maulana, Ibu Umi, dan Ibu Lydia Sutanto. Mohon di screenshot ini dan di telepon atau di WhatsApp kepada klaim hadiah itu untuk mengklaim hadiah yang akan diberikan oleh kita, atau sponsor kita. Untuk informasi yang penting-penting mengenai NutriHealth bisa dibuka di nutrihealthindonesia.com. Hotline kita adalah 081211755551 ya. Untuk pemenang tadi tolong dihubungi mengenai mempergunakan WhatsApp ke nomor tersebut. Dan juga bisa membuka Instagram kita di NutriHealth Indonesia atau Dr. Gizi _Luciana, TikTok kita di NutriHealth Indonesia, dan juga di YouTube. Tadi saya sampaikan bahwa kita merekam acara ini sehingga yang ingin mendengarkan bisa buka YouTube, nanti akan ada semua yang kita sampaikan di situ. Jangan lupa follow Instagram, Mbak, Dokter, teman-teman semuanya. Sekian dari saya, salam sehat selalu, salam NutriHealth, salam untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu. Yang, ayo bangun Yang. Melalui website satuporsiofficial.com, teman makan bisa memesan langsung menu satu porsi favorit. Suka bingung mau makan apa? Satu porsi solusinya. Frozen food ready meal yang praktis, cepat, dan bernutrisi. Siap dikirim langsung ke rumah. Tenang aja, satu porsi juga tersedia di e-commerce kesayangan kamu. Yang Wah, rasanya enak ya. dan bernutrisi pastinya.